Jumpa lagi di channel saya, Vendia Dias. Kemarin kita sudah membahas tentang kartu kredit ya. Dan teman-teman jika ngomongin kartu kredit pasti banyak yang masih negatif ya. Mungkin karena bunga segala macam. Tapi setelah saya jelaskan apakah ada teman-teman itu pertanyaan lain. Dan hari ini saya ingin mengajarkan bagaimana sih caranya kita membeli smartphone nih. Karena banyak di luar sana itu bilang bahwa ketika kita mau membeli smartphone atau apa, kalau menggunakan kartu kredit hitungannya rugi. Karena apa? Karena kita membeli 2 tahun rusak segala macam. Tapi ini saya akan ngajarin gimana sih caranya membeli flagship, ataupun teman-teman jika beli HP biasa juga nggak apa-apa sih, tapi jika membeli flagship, cara ini sangat menguntungkan. Gimana caranya? Yuk kita langsung aja. Nah, teman-teman, kita akan membahas langsung ya bagaimana sih kita membeli smartphone biar tetap cuan. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara cuannya, itu kita harus mengetahui dulu nih di lapangan seperti apa sih karakter orang-orang, tipe orang-orang yang membeli smartphone. Yang pertama, tipe instan atau dibilang levelnya paling gampang lah ya, level easy seperti itu. Caranya mereka biasanya orang-orang seperti ini, tipe orang-orang seperti ini itu selalu searching di toko, dapat nih smartphone yang yang diincar, terus mereka membeli langsung menggunakan kartu kredit cicilan 12 atau 24 kali. Nah, berikutnya ada tipe penabung atau ya normalnya orang-orang lah ya, nabung terus setahun 2 tahun ngumpulin jadi tiap bulan tuh sisihkan dari gaji atau dari uang saku, sisihkan terus menerus sampai uangnya itu cukup untuk membeli HP. Nah, tapi juga kita ada tipe-tipe lain yang bisa dibilang lebih advance lah seperti itu. Nah, terus tipe berikutnya itu ada tipe smart saving ya. Biasanya orang-orang yang sudah mengenal investasi, biasanya mereka nabung di RDPU ataupun RDPU itu reksadana reksadana pasar uang, atau di RDPT reksadana pendapatan tetap. Mereka biasanya kumpulin di sana, mendapatkan capital gain dari sana, ataupun teman-teman yang suka deposit, uang tabungannya bisa didepositin tiap bulan, dimasukin, ditambah setiap bulan seperti itu. Itu setelah berkumpul sama 2 tahun kan nilainya jadi lebih besar tuh. Nah, mereka bisa langsung membelikan smartphone mereka dan mendapat margin hasil capital gain juga. Dan yang keempat, itu tipe smart choice. Kenapa bilang smart choice ya? Karena mereka itu memilihnya smart ya, teman-teman. Kenapa bilang smart ya? Sama seperti yang ketiga, itu orang-orang seperti ini biasanya nabung tiap bulan, ngumpulin duit, terus setelah uangnya terkumpul, tapi selama ngumpulin tadi sama ya seperti yang sebelumnya, seperti yang smart saving, yaitu dimasukin reksadana pasar uang, pendapatan tetap, ataupun kalau jago saham mereka masukin ke saham. Nah, setelah situ uangnya terkumpul, mereka langsung membeli HP-nya, smartphone-nya dengan menggunakan cicilan seperti itu. Cicilannya gimana? Nah, cicilannya itu sama seperti yang pertama tadi, dicicil 12 sampai 24 kali. Bedanya di mana gitu kan? Bedanya uang yang di dalam reksadana tadi tidak kita ambil, tapi kita belinya menggunakan cicilan kartu kredit kita. Jadi si uang kita ini akan terus berkembang, dan pembayaran kita menggunakan kartu kredit itu bisa menggunakan gaji kita. Seandainya nih seperti kemarin itu contohnya waktu corona, banyak orang yang dipecat segala macam. Nah, itu kita tidak ada tekanan ya kalau kita sudah namanya punya uangnya, punya cashnya. Jadi kita bisa ambil aja dari reksadana. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang tipe kelima, itu yang saya suka pakai, yaitu tipe epic ya. Kenapa dibilang epic? Karena sama sih sistemnya, cuma setahun 2 tahun ngumpulin, dimasukin reksadana, bla 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 bla, terus
Tapi bedanya ada di ketika mau beli HP, membelinya bundling dengan operator. Nah, kelebihannya di mana? Yuk kita cek. Nah, ini ya teman-teman untuk perhitungan yang tadi yang hard, expert, ataupun yang epic. Seperti ini. Ketika kita nabung nih tiap bulan sejuta, nah itu bisa dilihat dalam waktu 2 tahun, itu uang kita sudah berbunga sampai dengan 3,5 juta, itu hasil dari bunganya saja. Dan dari pokok kita sudah mendapatkan 28 juta, sekitar 24 juta, kita sudah 24 juta. Nah ini teman-teman, kalau dilihat perhitungannya yang untuk yang tadi, yang 3 terakhir, yang kita udah masukin reksadana, kalau uang kita masukin reksadana ataupun peer-to-peer lending, crowdfunding, seperti semacam itu, kita akan mendapatkan yang namanya kan return. Nah ini kita lihat returnnya ya, kalau kita nabung setiap bulan sejuta, bisa dilihat dengan perolehan bunga 1% sebulan, itu dalam setahun pokok kita kan dalam 2 tahun pokok kita kan udah 24 juta. Nah, terus dari hasil bunganya itu udah 3,5 juta. Itu dari pokoknya saja. Nah, bedanya tadi kan tipe yang smart saving tadi kan membelinya habis itu dia ngambil duitnya di 28 juta plus 28 juta yang diambil dibelikan smartphone seperti itu. Tapi jika orang yang smart choice ataupun yang epic, rata-rata dibiarkan duitnya di reksadana ya, ataupun di P2P lending tadi, kita biarkan saja selama 2 tahun, akhirnya dalam 2 tahun berikutnya, jadi 4 tahun total ya, itu di tahun pertama 3.500.000, di tahun kedua udah mendapatkan 8 juta, sekitar 8 juta 600-an seperti itu, 8 juta 600, 8 juta 800. Nah, bedanya di mana? Nah, seperti itu kan tanya, bedanya di mana? Ketika teman-teman ngambil yang epic, bedanya ada di slide berikutnya teman-teman. Nah, perhitungannya yaitu seperti ini, kita gambarin. Ketika kita mau ngambil langsung, itu total bersama pulsa segala macam, itu kita andaikan lah ngambil yang S20 Ultra, Samsung S20 Ultra, itu kalau kita ngambil total bayar biasa plus pulsanya, itu habis kita sih di 24.600.000. Tapi jika kita ngambil bundling, kita cuma habis 22.500.000. Kita lebih hemat 2.100.000 rupiah. Mantap kan? Hard, expert maupun epic itu dalam 4 tahun keuntungannya itu satu, bisa mendapatkan capital gain dari dana yang sudah diinvest. Yang kedua, kita akan mengurangi takut gagal bayar. Kayak kemarin banyak pemecatan, banyak juga yang gagal bayar, akhirnya dikejar-kejar debt collector seperti itu. Tapi ketika kita sudah memiliki tabungan nih di invest kita bisa ambil sewaktu-waktu ya, kita tinggal ambil, bayar. Jadi kita nggak takut bakal bayar. Tapi jika untuk yang epic, ada satu lagi tambahnya, yaitu mengurangi harga smartphone-nya sendiri. Jadi lebih, bisa dikatakan jauh lebih irit lah ya, seperti itu. Dan itu sih tata caranya. Jadi kalau teman-teman nih yang berniat mau beli HP, saran saya delay dulu, jadi jangan buru-buru. Kenapa? Karena teknologi selalu berkembang ya. Teman-teman nggak bisa beli yang terbaik sekarang nggak masalah, tapi 2 tahun lagi teman-teman bisa beli. Tunggu. Nah, cara-cara orang tipe epic gimana sih? Tadi kan ya, yang epic, yang pertama yang pasti mereka membuka akun deposito ataupun RDPU, RDPT ataupun P2P lending seperti itu. Terus juga memiliki kartu kredit dengan limit yang cukup. Terus yang terpenting mereka mau bersabar menunggu sampai uangnya cukup dan membelinya menggunakan kartu kredit. Tetap kalau bisa di kredit, kenapa harus cash seperti itu? Jadi uang cash kita tetap terus berkembang ya teman-teman, seperti itu. Terus juga yang tadi saya bilang, jangan ikut FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out, yang artinya kita takut tinggalan nih, ada tren baru, misalnya iPhone, nanti keluar iPhone 12, kita nunggu aja di iPhone 14 2 tahun lagi, nggak masalah kan, kita tetap dapat yang terbaik. Nah, setelah
setelah kita mendapatkan dengan tipe Epic ini, kita kan dapat kelebihan 2 juta, terus dari gitu HP kita juga dijual juga bisa lagi untuk membeli nanti setelah 2 tahun kita beli tipe baru lagi dengan cara bundling lagi, seperti itu teman-teman. Itu saja sih sharing dari aku. Terima kasih sudah menonton di acara YouTube saya. Nah, itu saja sharing dari saya. Jika teman-teman suka atas video ini dan bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan komen. Di sini ya teman-teman ya, like, subscribe, dan komen. Next, kita akan mempelajari trik-trik yang lain. Kita belajar trik menggabungkan kartu kredit juga supaya bisa traveling gratis. Thank you.